Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'lu. Anak-anak dan ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat berjumpa di Karakteristik Muslim Channel. Pada kesempatan yang Allah berikan ini, Bapak akan bahas tentang bilangan rokaat qobliyah, ba'diyah, fardu, dan tata cara mengerjakannya. Secara bahasa, rawatib berasal dari kata rotibah, artinya tetap atau menyertai atau terus-menerus. Sholat rawatib adalah sholat sunat yang dikerjakan menyertai atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu. Sholat rawatib ini dibagi menjadi 2 bagian. Bapak sudah bikin polanya, sudah bikin daftar pembagiannya ya, supaya mudah difahami. Jadi rawatib ini sebagai sholat sunat ya. Sunat itu sendiri kan jika dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Cuman begitu pentingnya sholat sunat ini. Maka sholat rawatib ini termasuk salah satu bentuk sholat sunnah. Namun ada 2 pembagiannya sholat rawatib ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan sholat rawatib mu'akkad. Ya. Rawatib mu'akkad artinya sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Yang mu'akkad ini sangat dianjurkan. Sholat rawatib yang dianjurkan, mu'akkad disebutnya. Double K ini ya, mu'akkad, mu'akkadah ya. Jadi sholat yang sangat dianjurkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat yang muakkadah ini. Sedangkan yang kedua disebut rawatib ghairu muakkadah. Apa itu ghairu muakkadah? Yaitu sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang fokus kita dalam menjalankan sholat sunnah ini tentu ada di sholat sunnah rawatib muakkadah yang sebelah sini. Ini untuk pengetahuan saja, ghairu muakkadah ya. Jadi tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah, tapi yang ini yang muakkadah ini adalah sangat dianjurkan untuk dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang dilihat dari segi waktu ya. Dilihat dari segi waktu pelaksanaannya ada 2 bagian. Nah, coba dilihat, yaitu yang muakkad ini ada 2 bagian. Yaitu ada yang qobliyah. Nah, ini yang qobliyah. Artinya dikerjakan sebelum sholat fardu. Ada yang disebut ba'diyah. Yaitu yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Nah, fungsi daripada sholat sunnah rawatib ini sendiri adalah untuk menyempurnakan sholat fardu apabila di dalam pelaksanaannya kita masih banyak kekurangan, kelalaian, ketidakkhusyuan, atau banyak hal-hal yang sangat kurang ya, kurang secara syar'inya ya, kurang sunnahnya dilaksanakan, tertinggal atau kehusuannya dan lain sebagainya. Maka dilaksanakan dengan sholat fardu ini yang rawatib muakkad ya. Baik yang sebelum maupun yang sesudah. Nah, jadi untuk menyempurnakannya maka kita jangan tinggalkan sholat fardu sebelum sholat fardu qobliyah sebelumnya maupun yang ba'diyahnya. Salah satu dalil tentang sholat sunat rawatib dan jumlah rokaatnya, diantaranya ada yang
jumlahnya ini ada yang 10 rakaat secara keseluruhan, ada yang 12 ya. Bapak cantumkan di sini yang 10 ya. Yang 10 saja sama karena hadisnya dua-duanya sahih ya. Yang 10 itu adalah hadis dari Abdullah bin Umar ya. Yaitu dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya telah berkata, Abdullah bin Umar, saya ingat dari sembahyang sunat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Nah, ini adalah dalil yang 10 rakaat secara keseluruhan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari yang barusan. Nah, sedangkan dalil tentang yang 12 rakaat juga demikian sahih derajat hadisnya, yaitu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sembahyang sehari semalam 12 rakaat selain daripada sembahyang fardu, maka akan didirikan satu rumah baginya di surga. Sedangkan dalil tentang 12 rakaat adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sembahyang sehari semalam 12 rakaat selain daripada sembahyang fardu, maka akan didirikan satu rumah baginya di surga. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Muslim. Anak-anakku sekalian, sholat sunat rawatib mu'akkad ini adalah sebagai berikut perinciannya, yaitu 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah ya, qobliyah duhur. Dinamakan qobliyah duhur sesudah. Lalu yang kedua, atau kadangkala juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah sebelum zuhur, Rasul mengerjakan di sini 4 rakaat ya, berdasarkan hadis yang tadi ya, bahwa Rasul itu ada melaksanakan sholat sunnah rawatib mu'akkad ini, yang qobliyah ini, qobliyah dan ba'diyah ini ada jumlahnya 12 rakaat ya. Nah, jadi ini ditambah 4, ini terkadang Rasul melaksanakan qobliyah zuhurnya 4 rakaat ya. Nah, lalu sekarang lihat di rakaat asar ya. Rakaat 2 rakaat sesudah atau ba'diyah ya, 2 rakaat sesudah atau ba'diyah maghrib ya. Nah, ini. Jadi di asar ini tidak ada sholat yang mu'akkad ya, baik sebelum maupun sesudah, tapi ada di maghrib, yaitu 2 rakaat sesudah atau ba'diyah maghrib. Lalu ketiga, sholat isya ya, di sholat isya ini ada 2 rakaat, yaitu sesudah isya atau disebut ba'diyah isya. Lalu yang terakhir di subuh, di sholat subuh ini ada 2 rakaat, namanya ba'diyah ya, ba'diyah atau sebelum subuh ya, ba'diyah sholat subuh. Nah, jadi Rasulullah terkadang melaksanakan 10 rakaat secara keseluruhan, terkadang 2. Di sini ada melaksanakan duhur, qobliyah duhur Rasul 4 rakaat. Nah, adapun jumlah rakaat salat sunat rawatib ghairu mu'akkad yang tertera di sebelah kirinya ini adalah pertama 2 rakaat sesudah zuhur ya, 2 rakaat sesudah dan 2 rakaat sebelum zuhur ya. Sebelumnya ada di qobliyahnya, juga di ba'diyahnya, sesudahnya juga ada. Tapi pelaksanaannya di dalam keterangan coba lihat, selain 2 rakaat yang mu'akkad tadi. Jadi artinya ini terkadang Rasul melaksanakannya 4 rakaat, di sini 4 rakaat gitu ya. Jadi digabung dengan ini.
Jadi karena selain dua muakkad, jadi selain 2 rakaat itu selain 2 yang ini maksudnya. Jadi ketika Rasul sholat goero muakkad, Rasul itu terkadang di qobliyah atau sebelum duhur 4 rakaat, sesudah ba'diyah 4 rakaat, yaitu penggabungan ini dengan ini. Nah ini yang goero muakkadnya ya, yang tidak begitu penting. Lalu Rasulullah melaksanakan pada waktu sholat asar 4 rakaat, yaitu sebelum disebutnya atau qobliyah asar 4 rakaat. Lalu Rasul pada sholat maghrib melaksanakan sebelum atau qobliyah maghrib 2 rakaat. Nah, tata cara melaksanakan sholat sunat rawatib seperti halnya sholat-sholat yang lain sama, tata cara melaksanakannya yaitu melaksanakan sholat sunnah ini sama dengan sholat-sholat baik yang sunnah maupun yang wajib lainnya ya. Di antaranya tata caranya kalau anak-anak mau mengetahui, pertama ada niat di dalam hati. Di dalam hati diucapkannya boleh. Untuk anak-anak yang mengucapkannya secara dilafazkan niatnya, itu bisa membaca dengan doa yaitu usolli sunnatan qobliyatan az-zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Bapak ulangi lagi. Usolli sunnatan qobliyatan zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Itu ucapan yang biasa dilakukan oleh anak-anak yang suka dilafazkan niatnya ya. Nah, artinya adalah saya berniat sholat qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, selain niat dalam hati, juga dikerjakan secara munfarid. Sholat sunat ini harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak boleh berjamaah. Kemudian ketiga, tanpa ada atau tanpa didahului oleh azan dan iqomah sebelum sholat. Kemudian yang keempat, tidak dinyaringkan bacaannya, ya, tidak dijaharkan, tapi sir saja, jadi berbisik saja. Terakhir, tata cara melaksanakan sholat rawatib ini adalah bisa dikerjakan di rumah maupun di masjid. Nah, itu saja penjelasan secara singkat dan secara global saja. Nanti di video lainnya akan anak-anak bisa menonton praktek sholat rawatib secara langsung. Demikian, semoga bisa saling berbagi kemanfaatan dan kemaslahatan dengan tetap like, share, komen, dan subscribe. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.